Halo semua, kami PPDS Radiologi FKUB Malang mempersembahkan video pembelajaran mengenai USG FAST, Focus Assessment Sonography for Trauma. Video pembelajaran ini dibuat oleh pembimbing Profesor Dr. Yuyun Yueniwati MKes Spesialis Radiologi Konsultan dengan PPDS Dr. Arifah, Dr. Roberto, Dr. Dini Agustiani, Dr. Lovita Oktiara, dan Dr. Syafiq Ariza. Ultrasonografi adalah sebuah teknik diagnostik pencitraan menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi yang digunakan untuk mencitrakan organ internal. USG sendiri terbagi dalam beberapa komponen, diantaranya display LCD, transducer, pulse control, keyboard, CPU, disk storage, dan printer. Untuk probe-nya sendiri secara umum terbagi menjadi dua, yaitu probe linear dan juga probe convex. Pada prinsipnya, transmisi ultrasound terjadi dengan baik dalam organ padat dan jaringan lunak. Transmisi terhambat bila melalui organ berongga yang berisi udara seperti paru dan gastrointestinal. Tulang atau metal tidak dapat mentransmisikan sinyal dari ultrasound. USG FAST adalah salah satu modalitas pencitraan awal di bidang kegawat daruratan. Umumnya digunakan pada kasus trauma untuk membantu identifikasi beberapa tipe perdarahan internal. Darah pada bagian abdominal atau disebut dengan hemoperitoneum, hemotoraks, dan daerah perikardial atau hemoperikardium tampak anekoik atau hitam pada ultrasound. USG FAST memiliki beberapa keunggulan, diantaranya portable, cepat, non-invasif, dapat diulang, dan juga cost efektif. Pada pasien stabil, jika pada pemeriksaan FAST didapatkan cedera organ abdomen maupun cairan bebas, maka dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan CT scan. Namun, jika tidak didapatkan kelainan pada pemeriksaan FAST, maka pemeriksaan dapat dihentikan, atau dapat diulang, atau dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan CT, tergantung dari perkembangan klinis pasien. Pada USG FAST, probe convex diletakkan pada posisi sebagai berikut: right upper quadrant, left upper quadrant, kardiak, dan juga suprapubis. Right upper quadrant atau disebut dengan hepatorenal space dapat dinilai dengan metode sebagai berikut. Pasien dalam posisi supine, transducer diarahkan secara koronal pada garis mid axillaris dimulai dari costa 11 atau 12, lalu digerakkan ke superior, inferior, dan anterior posterior, identifikasi Morrison Potts, nilai resisus diafragma, subdiafragma kanan. Berikut merupakan contoh gambaran normal dari pemeriksaan right upper quadrant. Kita dapat melihat struktur hepatorenal space atau Morrison Potts yang terdiri dari liver dan juga ginjal kanan. Namun pada gambaran yang abnormal, kita dapat menemukan lesi cairan bebas anekoik pada Morrison Potts. Berikutnya adalah left upper quadrant atau yang disebut dengan splenorenal. Dengan metode sebagai berikut, pasien dalam posisi supine, transducer diletakkan di garis mid axillaris hingga axillaris posterior dengan orientasi koronal, mulai dari costa 11 atau 12, gerakan ke arah anterior posterior, superior inferior. Identifikasi lien dan ginjal kiri, diantaranya terdapat resisus splenorenal yang merupakan celah potensial. Evaluasi resisus diafragma dan subdiafragma kiri. Berikut merupakan gambaran normal dari left upper quadrant. Kita dapat menemukan struktur lien dan ginjal kiri. Dan pada gambaran yang abnormal, kita dapat menemukan cairan bebas pada perisplenik dan juga splenorenal. Setelah mengevaluasi right upper quadrant atau left upper quadrant, gerakan probe ke superior untuk mengevaluasi akumulasi cairan pada toraks. Paru-paru normal akan memiliki artifak dan tidak akan dapat melihat spine karena semua gelombang ultrasound akan dipantulkan kembali oleh paru-paru yang berisi udara. Tervisualisasinya spine menyiratkan bahwa ada cairan bebas, misalnya darah, pada cavum pleura. Berikutnya adalah bagian subsipoid atau kardiak dengan metode sebagai berikut. Pasien dalam posisi supine, pemeriksaan dilakukan dari sisi kanan pasien. Letakkan transducer di bawah prosesus sipoideus secara horizontal mengarah ke bahu kiri. Manipulasi transducer sehingga dapat terlihat keempat ruang jantung. Identifikasi juga perikardium dan liver.
Pada gambaran normal, kita dapat melihat struktur jantung, sedangkan pada gambaran yang abnormal, kita dapat melihat lesi anekoik yang mengelilingi jantung yang mengindikasikan adanya hemoperikardium. Berikutnya adalah suprapubik, dengan metode sebagai berikut. Pasien dalam posisi supine, transduser diletakkan di atas simfisis pubis secara transversal maupun sagittal, diarahkan ke pelvis untuk identifikasi dari vesika urinaria. Berikut merupakan contoh gambaran transduser posisi transversal pada suprapubik. Pada laki-laki, kita dapat mengidentifikasi adanya struktur bladder dan prostat. Pada perempuan, kita dapat mengidentifikasi adanya struktur bladder dan juga uterus. Pada gambaran yang abnormal, kita dapat melihat adanya lesi anekoik di sekitar perivesika urinaria yang mengindikasikan adanya suatu cairan bebas. Sekian video persembahan dari kami. Terima kasih semuanya.